Kalau ada mesin waktu, kira-kira momen sejarah apa yang paling pengen kalian lihat langsung? Nah, hari ini kita bakal mundur ke abad ke-16 dan kenalan sama seseorang yang bukan cuma jadi saksi, tapi juga perekam salah satu momen paling penting dalam sejarah umat manusia. Pelayaran pertama mengelilingi dunia, tapi kita nggak akan fokus ke kaptennya, Ferdinand Magellan. Justru kita akan bahas sosok di balik layar yang membuat kisah ini abadi, yaitu Annio Pigafetta. Siapakah dia? Pigafetta adalah seorang bangsawan dan cendekiawan dari Italia yang punya rasa penasaran luar biasa. Pada tahun 1519, dia memutuskan untuk ikut dalam ekspedisi Magellan yang super berisiko itu. Bukan sebagai pelaut, tapi sebagai seorang pencatat. Tugasnya satu, mendokumentasikan semua yang dia lihat dan alami. Dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bayangkan, di tengah lautan ganas, menghadapi badai, kelaparan, dan ketidakpastian. Pigafetta dengan teliti menulis jurnalnya setiap hari. Dia mencatat semua hal, mulai dari rute pelayaran, bintang-bintang di langit yang belum pernah dilihat orang Eropa, sampai flora dan fauna aneh di daratan yang mereka singgahi. Nah, bagian paling seru bagi kita adalah saat armada Magellan tiba di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Nusantara. Pigafetta adalah mata dan telinga kita untuk melihat bagaimana kehidupan di Cebu, Filipina, atau Kesultanan Brunei pada masa itu. Lewat catatannya, kita jadi tahu tentang budaya masyarakat lokal, cara mereka berpakaian, makanan yang mereka makan, sistem pemerintahan, hingga kekayaan alamnya. Detailnya luar biasa. Misalnya, dia dengan kagum mendeskripsikan istana Sultan Brunei yang megah dan bagaimana mereka disambut dengan upacara yang meriah. Dia juga mencatat interaksi, perdagangan, bahkan konflik yang terjadi. Pigafetta bukan sekadar menulis, dia juga mengamati dengan tajam. Bahkan, kontribusinya lebih dari itu. Sadar akan pentingnya komunikasi, Pigafetta menyusun sebuah kamus sederhana. Dia membuat daftar kata-kata dalam bahasa Cebuano dan juga bahasa Melayu, lalu menerjemahkannya ke bahasa Italia. Ini menjadikannya salah satu kamus bahasa Melayu paling awal yang pernah dibuat oleh orang Eropa. Sebuah warisan yang sangat berharga. Seperti yang kita tahu, perjalanan ini penuh tragedi. Magellan sendiri tewas dalam pertempuran di Mactan, Filipina. Dari 5 kapal dan lebih dari 270 awak yang berangkat. Hanya satu kapal, Victoria, dan 18 orang yang berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Dan salah satu dari 18 penyintas yang beruntung itu adalah Annio Pigafetta. Sekembalinya ke Eropa, dia mempersembahkan jurnalnya kepada Raja Spanyol. Jurnal yang kemudian dikenal sebagai laporan perjalanan pertama mengelilingi dunia ini menjadi satu-satunya sumber utama dan paling lengkap tentang ekspedisi Magellan. Tanpa catatan,